Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun, usini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, bergembiralah seriang-riangnya di hari Jumat ini bahwa kita hadir di sini dimudahkan langkah kaki kita untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bisa melangkah, punya fasilitas kendaraan, sulitnya datang menghadiri panggilan Allah melaksanakan Jumat. Berbahagialah dan kita menikmati salat Jumat ini untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan hadirin sidang Jumat, mari semaksimal mungkin kemampuan kita untuk memaksimalkan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, tidak terasa 365 hari, 1 tahun mau kita habiskan. Hari ini kita sedang berada di penghujung akhir tahun 2023. Fasilitas yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Gak bisa dihitung. Yang pertama, Allah memberi fasilitas umur sampai hari ini 40, 50, 60, 70, 80 tahun. Itu fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak sedikit kawan-kawan kita sejaman, teman kita seumur yang sudah meninggalkan kita, tapi hari ini kita masih hidup. Ini sebuah kenikmatan. Fasilitas kedua, Allah ngasih fisik sama kita, ngasih jasad sama kita. Dari mulai rambut sampai ujung kaki, berjalan, bergerak, berbuat, itu pun semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, Allah tambah lagi, Allah kasih ilmu sama kita. Dari mulai kober, TK, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan profesor, Allah kasih itu untuk memudahkan kita menikmati kehidupan di muka bumi ini. Masih kurang, Allah tambah lagi. Allah kasih harta sama kita, Allah kasih rezeki. Coba kalau kita hitung rezeki pribadi kita dari awal sampai sekarang, itu hitungannya sudah triliun. Kalau dihitung secara detail, dari awal kita lahir ke muka bumi ini sampai detik ini,
Allah itu kurang kumaha. Semua 4 fasilitas yang tadi Allah sebutkan, paling tidak kita ambil jangka pendek dalam 1 tahun ini 2023 dari Januari sampai Desember ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau mana lagi yang kau dustakan nikmat dariku? Sampai dalam surat Ar-Rahman itu 31 kali kalimat istifham, Allah bertanya sama kita. Orang kalau ditanya 31 kali kan kebangetan dengan pertanyaan yang sama. Lalu endingnya apa sih? Allah ngasih umur, Allah ngasih fisik jasad sama kita, Allah ngasih ilmu sama kita, Allah ngasih rezeki harta sama kita. Ending tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaan besarnya keempat tadi, dengan umur waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini, seperti apa ibadah kita kepada Allah? Kita diberi jasad fisik, kaki dan lain sebagainya, apakah itu digunakan untuk beribadah kepada Allah? Kita dikasih ilmu, kita dikasih rezeki. Sebab itu akan ditanyakan nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dikuatkan lagi dalam surah Al-Hasyr ayat 18 dalam bentuk kalimat takwa yang dikawal dengan 2 bentuk kalimat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, yang imannya sedikit, yang imannya nengah, yang imannya jauh kepada moga iman, digerok ke Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sehebat apapun status sosial kita, seberapa kaya pun kita, seberapa pintar pun kita, endingnya kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah ingatkan dalam ayat ini, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Apa yang sudah dipersiapkan buat kita mati. Lihat sholat 5 waktu begitu, baca Quran ya begitu, sedekah ya begitu, ibadah ya begitu. Lalu umur yang sekian, fisik yang sudah luar biasa, kita makan itu makan ini, bergerak ke sini ke sini, diberi ilmu dan diberi harta, itu apa? Mari hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di akhir tahun ini apa yang disampaikan oleh Abu Nawas dalam sebuah syairnya, ilahi lastulil firdausi ahla. Saya ini gak pantas masuk surga. Apa pantasnya saya masuk surga? Sholat ya begitu, gak husu-husu banget, sering telat, bahkan sering ditinggalkan. Baca Quran juga begitu, ibadah yang lain begitu, tahajud lewat, semua serba lewat, sehingga gak pantas kita masuk surga. Wala aku ala naril jahim. Gusti, ya Allah, aku ini gak kuat masuk neraka. Masuk surga itu pantas, kan nerakamu. Gak mau kita ke neraka. Lalu apa jalan tengahnya? Paham di taubatan. Ya Allah, terima taubatku hari ini, mari ke depan. Atas apa yang pernah kita lakukan selama ini, yang mungkin dengan umur yang diberikan oleh Allah, yang mungkin dengan kesehatan fisik yang diberikan oleh Allah, mungkin dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan Allah, masih sulit mau beribadah sama Allah. Hari ini ya Allah, terima taubat. Waghfir dzunubi, ampuni segala dosa dan kesalahan. Sehingga mudah-mudahan dengan jalan tengah tadi, masuk surga gak pantas, ke neraka gak mau, akhirnya minta kebijaksanaan Allah. Ya Allah, hari ini saya mau bangkit, saya mau membangun semangat untuk beribadah kepada Allah, karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban dan kita akan ditanya oleh Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Apa yang akan Anda bawa saat engkau sudah masuk liang lahat? Kehidupan hari ini menjadi bekal buat kehidupan yang hidup kita belum selesai, masih ada fase yang lebih panjang, yang lebih kejam, yang lebih dahsyat
dari kehidupan di muka bumi ini. Hari ini kita banyak yang nolong, kurang itu kurang ini, ada teman, ada kawan, ada sahabat. Saat tiang lahat kita nggak ada kawan, nggak ada teman. Siapa kawan kita? Siapa teman kita? Hanya amal ibadah kita kepada Allah. Wattaqullaha, kata Allah, diakhiri dengan kalimat takwa lagi. Benar-benar ini serius, kata Allah, bukan main-main. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah akan menyampaikan, akan mengabarkan sekecil apapun yang kita lakukan, baik atau buruk. Dan Allah ingatkan dalam ayat 19-nya, wala takunu nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah jadi orang yang lupa sama Allah. Karena kalau kita lupa sama Allah, apa yang terjadi? Allah akan melupakan orang itu pada dirinya sendiri, dan mereka termasuk orang yang fasik. Di ending akhir ayat 20-nya, la yastawi ashabul nar wa ashabul jannah. Walaupun masuk akhirat, tapi beda antara kelompok ahli neraka dan ahli surga. Ashabul jannah humul faizun. Ahli surga, mereka yang akan beruntung. Mudah-mudahan kita semua hadirin sedang Jumat yang berbahagia bersama keluarga kita, seluruh masyarakat muslimin dan muslimah, mau merubah diri kita untuk lebih baik, mendekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah selama hayat masih di kandung badan, pintu taubat Allah bukakan bagi siapapun mereka yang mau bertobat kepada Allah, dan akan diampuni dosa dan kesalahan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minhu tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.